Ketika dia ulah jelasang si Nabi berarti apa? Sak silima niki si wajib. Selain silima niki ndekna apa? Ndekna wajib. Paham tidak? Ini penjelasan ulama tadi pertama, yaitu yang mengatakan sunnah. Kemudian alasan nasi lain endah bahwa salat id niki ndekna wajib karena salat id niki ya mirip kanca salat sunnah silain. Apa kemiripannya? Ndekna bade azan, ndekna bade qomat. Ini alasan. Salat id ndekna ra azanna, ndekna ra qomatna, ndekna ra endah panggilan as-salatul jami'ah ndekna ula. Bare hara pembahasan khusus masalah niki. Maka ketika salat id ndekna ula ngadu azan, ndekna ula ngadu qomat, ndekna ula ngadu panggilan, berarti ya pada kanca salat-salat sunnah silain langsung takbir. Ara ada tahun jawab apa? Alasan ini? Ara ada tahun bantahna? Hah? Ara hadiah apa itu ya? Okay. Jadi apa alasan temuni salat id itu sunnah? Karena dia nolak bade azan, dia nolak bade qomat. Pada sunnah qobliyah, salat sunnah ba'diyah, salat sunnah duha, salat tahajud, salat witir, bande nolak be azan, dia nolak be qomat. Berarti ya pada sunnah. Apa sih dan jawabnya? Salat jenazah apa hukumnya? Salat jenazah apa hukumnya? Wajib. Wajib kifayah. Intinya hukum umumnya adalah wajib. Salat jenazah wajib, ndekna sunnah. Ara azanna, ara qomatna, ara panggilanna, ara langsungan. Berarti alasan niki tidak bisa diterima. Berarti dalil si paling kuat adalah hadis Sibru, hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Hanya saja ulama si lain berjawab, yaitu ulama yang mengatakan wajib salat Jumat. Nenulak menyebut nasi Nabi hadis Talhah. Tapi ini juga dibantah lagi. Kan salat Jumat itu zuhur. Ketika jelo Jumat, zuhur terganti isi Jumat. Dengan si bade uzur, Jumat terganti isi zuhur. Maka bantahan niki tidak diterima. Ara Malik muni salat 5 waktu niki penjelasan lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia adalah salat si wajib siang dan malam, bilang jelu. Adapun si bilang tahun nenula badana si Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah badana ketika na wajib. Idul Fitri berarti sebelum Idul Fitri di bulan Ramadan. Idul Adha berarti di bulan Zulhijjah. Adapun si badakna yang si salat 5 waktu, ia si butuhang na bilang jelu. Adapun si salat tahunan Idul Fitri, Idul Adha, maka ini bau tertunda penjelasannya atau dijelaskan dalam hadis yang lain. Ini kata para ulama yang mengatakan wajib. Ini kesimpulan lengan pendapat yang pertama yang mengatakan sunnah dan dalil-dalilnya. Kemudian pendapat si kedua, fardu kifayah. Ini adalah zahir mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala.
Kemudian pendapat sejumlah ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Apa dalilnya? Tidak disyariatkan untuknya azan dan iqamah seperti solat jenazah. Jadi dalil mazhab si kedua niki jemaah nirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Dan para ulama ahli tafsir yang terkenal adalah salat di sini maksudnya salat apa? Salat Idul Adha, karena disebut sebelum ngorban an-nahr. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Salat detene maksud salat apa? Idul Fitri, karena sebutnya sebelumnya zakat, yaitu zakat fitrah. Sementara dalam ilmu usul, hukum asal perintah eno adalah wajib. Muna perintah itu si Allah, perintah itu si Nabi SAW, maka hukum asalnya adalah wajib. Sampai nara dalil lain pada itu bahwa ndekna wajib. Maka dalil pendapat si mengatakan bahwasanya salat Idul Fitri, Idul Adha wajib. Apa dalilnya? Ayat si baru, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, ini adalah perintah, berarti wajib. Terus dalil si lain si mina wajib sila dalam ayat niki jari wajib kifai atau fardu kifayah basanda. Dalilnya kita butuh dalil malik. Kita butuh dalil malik mina wajib pina jari wajib kifayah. Apa dalilnya? Sifat salat id sindikna bade azan, ndikna bade iqamah, mara angkun salat jenazah. Maka ia mengkhususkan lagi dalil umum singone, ayat singone dalam surat Al-Kautsar, bahwa wajib dalam surat Al-Kautsar takhususan sifat salat id bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Bau ide nyambung? Hah? Paham ide? Tiang ulangi. Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Salatlah, inilah perintah. Le dalam ilmu usul, perintah ino apa hukum asalnya? Wajib. Muna perintah dalam Al-Quran, na perintah dalam hadis, maka hukum asalnya wajib digawe. Kecuali ada dalil lain selain si ini bada ida bahwa yang dina wajib. Bentuk dalil si bada ida dina wajib niki macam-macam. Kadang-kadang contoh dengan Nabi bilinna. Kadang-kadang praktek sahabat bilinna. Oh berarti dina wajib. Ini. Atau sebagian gawena, sebagian dina gawe ya. Maka ini dalil lain bahwa ndekna wajib. Ndekna wajib ain, fardu kifayah. Nangka mazhab si kedua niki butuh dalil lain. Simina hukum umum yaitu wajib dalam surat Al-Kautsar jari wajib kifayah. Ada dalilnya? Ada, yaitu apa dalilnya? Salat id ndekna bade azan, ndekna bade iqamah, mara angkun salat jenazah. Maka hukumnya pada mara salat jenazah yaitu fardu kifayah. Muna sebagian wah gawena, maka sebagian silain ndekna berdosa bilinna. Jelas? Alhamdulillah.
Pendapat si ketelu, fardu ain. Niki merupakan pendapat Abu Hanifah rahimahullah, mazhab Hanafi. Berarti mazhab si empat niki, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, terbagi pendapatnya dalam salat Id niki jadi telu. Maliki kanca Syafi'i apa angkatna sunnah, Hambali fardu kifayah, Hanafi fardu ain, nek nara kanggo bilinna selama na wajib salat. Apa dalilnya? Ulama-ulama yang mengatakan fardu ain, dituliskan kita di sini ada 7 alasan. Kira itu alasan. Pertama, para sahabat lain sopo tahu anda salat Id. Saya kancana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal luai masjid selain masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tersebut dalam riwayat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabniya al-masajid fid dur. Kami terperintah si Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun masjid le gubuk-gubuk. Sehingga masing-masing gubuk beri masjid, sampai makin lungguh berkunjung di Masjid Nabawi masih ada nama sebagian masjid di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian le Kuba arah masjid, Qiblatain yaitu Masjid Bani Amr bin Salamah, yang ada masjid. Lagu ketika na salat Id, barang-barang yang kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buik bilinna masjidna. Ini menunjukkan bahwasanya ia fardu ain kata para ulama. Saya berpendapatnya ulama saya Hanafiyah, Abu Hanifah rahimahullah. Seandainya na sunnah ndek na selapuna gin lalu arak silalu arak singenteng, atau masing-masing masjid na mesa tau nagaraya. Tapi ketika selapuan le sopo tempat, maka ini menunjukkan salat Id itu fardu ain. Alasan yang kedua, Rasulullah SAW membawa para sahabat untuk keluar ke tanah lapang, lalu bertakbir dan khutbah setelah sholat. Jadi angkun sahabat seluai timan naluai masjid nebuai gerong nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba lapangan atau lendang bilin na masjid nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam buai sugulang na. Ini diantara dalil yang terkuat yang menunjukkan bahwasanya salat Id itu fardu ain, karena buai gerong nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si ketelu, dalil si ketelu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebanyak tersebut dalam sebuah riwayat, ketika arak dengan dekna mampu dekna kawa sugul kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng sahabat silain radhiyallahu taala anhum ajmain, dekna kawa sugul tipa lapangan, tugasang nasi Ali bin Abi Thalib sopo dengan jari imam salat Id le masjid jami, masjid belik, ngumpulang dengan sindik nakawa sugul. Karena berarti ini sugul bilin kota, bilin Madinah. Muna fardu kifayah banaula nyuruh dengan sini nakawa sugul ini salat kan wah cukup silain. Nih. Tapi karena ia fardu ain, dengan ini memang dia mampu sugul,
lagu mampu ya solat le gubukna. Maka perintahna si Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tunjukna imam seke terus tejak dengan ini solat id. Karena dia nak kawa sugul, sementara ini wajib tajak ke. Paham dah? Seandainya fardu kifayah, dia nak ginula bersuruh Ali bin Abi Thalib. Cukup wah si lain na sugul. Sini nak kawa sugul ini mana tokol-tokol beli-beli. Karena siaran fardu kifayah apa? Sebagian munawah gawe nasi sebagian si lain gugur kewajiban, dia nak berdosa bilin. Apalagi sunnah malik. Dalil kelima, solat id bagi orang yang musafir dan wanita lebih ditekankan dari solat Jumat, sebab solat Jumat memiliki pengganti sedangkan solat id tidak. Apa maksudnya? Dengan si musafir, sebenarnya kita ingin sebut pada insyaallah, memang ndekna wajib nggawe salat id sebagaimana ndekna wajib nggawe salat apa? Jumat dengan si musafir. Lalu ketika disebut dari sebagian salaf, lalu ketika ngolo atau arak lesopo tempat pas id, maka harus nemilu salat id. Beda antara ketika salat Jumat, ndekna harus milu kanggo cukupkan diri salat zuhur. Ini menunjukkan wajib. Kumbena salat Jumat arak penggantina yaitu salat zuhur bagi dengan musafir atau dengan nina sile balik. Adapun salat id basi nina jelas barang sebut barang tagerong si Nabi sallallahu alaihi wasallam sugul milu. Kemudian dengan si musafir selama anda perjalanan atau ketika anda singgah misalnya ramban musafir tiba timu pas tene yang mondok dan dengan solat id, maka para ulama mengatakan silahkan dia solat ikut, harus karena darah pengganti solat id. Dan barang tersebut atau jemaah apa hukumnya dengan si keliwatan solat id, apa negawi? Ini juga menunjukkan dia fardu ain. Jelas? Kemudian si keenam, salat id hanya dilakukan sekali dalam setahun. Sementara salat Jumat bisa dilakukan sebanyak 50 kali atau lebih dalam setahun. Idul Fitri setahun Pak, enggak sekali digawe. Lagu Jumat second kali minimal digawe setahun. Maka bilin salat id jelas lebih berat karena sekali setahun. Ini menunjukkan ya wajib. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah SAW memerintahkan untuk salat id. Terus tegawi isi Nabi SAW. Kemudian para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Kemudian seluruh kaum muslimin sampai zaman temangkin nenara sopo tempat bilin salat id, pasti ara ngarayang salat id. Ini menunjukkan ya secara turun temurun ya hukumnya fardu ain. Jelas? Selimudi no jelas ke? Jelas? Ini itu alasan bahwa salat id niki fardu ain. Ada alasan lain tersebut di sebagian ulama. Apa ini? Apa alasan selain? Sirang ajinda.
salat Id bau ya gugurang salat Jumat ketika na besopo le sopo jelu Id jelu Jumat. Nabi SAW bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadha idan. Berkumpul le jelo niki 2 hari raya. Faman syaa yujzi'u. Sai mele nyukupang diri isi salat Id cukup wah dan ulah berjumat. Wa inna mujammi'un, lagu kami ja tetap kami gin berjumat engkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada tahyir, ara pembebasan lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ta'id jelo Jumat, sai mele nyukupang diri isi salat Id silakna cukupang diri. Dia ngombe-ngombe, dia ulak berjumat bareng. Bateng na salat zuhur. Kemudian sai berjumat malik, maka apa? Nabi SAW bersabda, tiang sendiri gin berjumat. Ini dalil sekuat jemaah naramatilo, karena ndek na bau gugurang si wajib kecuali si wajib. Dan bau gugur si wajib kecuali dengan perkara si wajib. Contohnya misalnya ketika arak dengan telat tama masjid, daitna imam ruku, daitna imam ruku, maka di sini dia langsung ruku. Ara 2 takbir negawe. Pertama takbir apa? Takbiratul ihram. Kedua takbir ruku. Seandainya na langsung takbir ruku, apa beda yang pada kan lafaz Allahu Akbar. Sim beda yang adalah niat. Beda yang niat. Takbirku ini takbir apa? Nah, niatnya sih beda ya. Iya niatnya takbir ruku, ini ulah takbiratul ihram, maka salatnya batal. Kumbena karena takbir ruku wajib, takbiratul ihram rukun, lebih berat hukumnya takbiratul ihram. Si wajib atau sopok hukum ndena bau gugurang hukum si lebih berat, minimal harusnya pada tingkatan hukumnya. Enna pada wajib jamak-jamak aja ndek mengombena takbir seki. Sebaliknya ketika na takbir tu ihram niatna ndek ulah niat takbir ruku, sah atau ndek salatnya? Sah, karena lebih berat hukumnya. Jelas niki? Nah. Pada isi mandi Jumat, katakanlah kita mengambil hukum bahwa mandi Jumat itu sunnah. Ara dengan ya junub, terus niatnya mandi Jumat, lupa ya berniat mandi junub, ngombe tadah mandi nah, dia sah, harus ulang malik mandi junub baru nak kanggo salat. Muna kebalik mandi junub niatnya, maka sudah masuk di sana mandi Jumat. Jelas niki? Ini dalil si kuat jemaah narahmati. Kemudian si kedua, si singgung te singone, sampai dengan nina si haid sindena wajib salat, bahkan dia nak kanggo salat na boy gerongna si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Ini dalil si terakhir niki juga kuat.
Ada sebagian ulama mengatakan ndak, keluarnya wanita itu memang harus, lagu sholatnya ya sunnah, karena yang ngajarnya dengan nina niki tentang syiar Islam. Nah, ngombe tadah ini sugulna dengan nina si haid wajib, lagu sholatnya no sunnah. Masuk akal ke sendiri? Nih timpang pendalilan niki. Kan ini dengan sini wajib sholat no, wajib na sugul. Lagu dengan si sholat no, ndek na wajib sholat. Kan ndek na ini, ndek na kena. Ndek na kena? Hah? Jadi yang muni bantah dengan niki, sebagian berpendapat dia sunnah dia sholat meskipun na wajib sugul dengan nina. Kan ini na ngano? Kan ini na tujuan no sunnah, sementara sinde na jadi tujuan no wajib. Tujuan na sugul dengan ngombe salat, tujuan dengan si haidnya tegerong ate na ngombe nyak siang. Kan ini na tujuan na sunnah, sinde na jadi tujuan no wajib. Maka niki dalil yang tidak kuat. Maka jemaahnya rahmati Allah, kesimpulannya sebagaimana pengajian ta alhamdulillah dengan lain, memang perbedaan pendapat di kalangan para ulama niki ndek na lepas dengan pro kontra bahasa mangkenna. Dalil simuni fardu ain bau na bantah, dalil simuni sunnah na indah bau na bantah. Begitu. Lagu pasti kalau kita pelajari arah dalil-dalil yang lebih rapat tiba sunnah, lebih rapat tiba kebenaran pasti. Maka tanpa kita mengingkari dengan keras orang-orang yang mengatakan sunnah atau fardu kifayah, kita mengatakan dalil-dalil yang ada lebih mengarah kepada fardu ain. Ini lagu udah ingat jemaah rahmati Allah, baik yang mengatakan sunnah ataupun fardu kifayah, apalagi fardu ain, sama-sama sepakat bahwa disyariatkan selapuan sugul. Sampai-sampai dengan nina si haid ini selapuan sugul. Ini sepakat para ulama kita. Hanya saja mereka beda pendapat tentang hukumnya. Ati nekeruan dengan si nyelisihin no apa mauna. Ya maksudnya. Adapun segi prakteknya, segi prakteknya, makanya disebut tadi praktek kaum muslimin dengan zaman Rasulullah SAW bandara ninggalang salat Id. Wallahu taala a'lam. Kemudian masalah yang kedua, disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Di sini disebutkan dalil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Ibnu Majah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lae mandi ya le jelu Idul Fitri bareng jelu Idul Adha. Hadis niki teriwayatan isi Ibnu Majah rahimahullahu taala. Lagu hadis niki dhaif. Guru Ibnu Majah namanya Jubarah, dia rawi yang dhaif. Bahkan hadis niki terhukumi dhaif jiddan oleh para ulama. Terus ngombe tatu ke sunnah kanja hadisnya dhaif. Ini dah perlu tabedayang jemaah rahmati Allah. Antara sopo hadis dhaif kanca hukum fikih. Nggih? Antara sopo hadis dhaif atau apa? Hukum fikih.
Misalnya dalam masalah wudu, hadis al-uzunani minar ra'si, telinga itu bagian otak. Jadi sopo ta kumbe ta osap, ketika ta ngosap otak sekaligus telinga, karena telinga ini termasuk otak. Nah, hadis ini dhaif. Lalu para ulama mazhab sepakat bahwa ketika ta ngosap otak sekaligus ta ngosap atau bersiang telinga. Terus apa dalilnya? Dalilnya hadis-hadis lain secara umum sendiri menyebut masalah telinga termasuk otak. Sekarang hadis Ibnu Abbas menyebut kita bahwa Nabi SAW mandi ketika Idul Fitri, Idul Adha, ini dhaif jiddan. Terus apa tekaduna si ulama sehingga kesimpulannya mandi le hari raya sunnah. Dalilnya pertama dalil umum, kedua dalil khusus lengan sahabat kanca ulama-ulama salaf si lain. Dalil umum simbe si nyebutan masalah tengadu pakaian si bagus, tengadu minyak senger. Mun tengadu pakaian bagus, masa kan itulah mandi, kan? Ya? Pakaian nabi harusnya bagus, apalagi awak harusnya bagus lagi. Maka sunnah atau syariat tengadu pakaian bagus leh salat Id, ini termasuk di dalamnya anjuran untuk mandi, bersiang awak. Ini dalil umum. Kemudian dalil khusus lengan para sahabat. Pertama, asar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar niki mara si tau ada ya sahabat si paling semangat nggawe sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teriwayatkan isi Imam Malik dan sanadnya ini perlu teraguang Malik. Ia meriwayatkan dari Nafi Maula bin Umar, dari Ibnu Umar langsung. Jadi enggak sekali perantara antara ia kanca Ibnu Umar. Nafi meriwayatkan bahwa Ibnu Umar mandi pada Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat solat. Dia tak perlu ragu akhirnya dalil. Ibnu Umar nyontoang bahwasanya sebelum nasugul tiba tempat solat lapangan solat mandi ya julu. Demikian juga diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa. Kemudian sebagian ulama seperti Ibnu Abdul Bar meriwayatkan bahwasanya para ulama ijma' demikian juga Ibnu Rus dalam Bidayatul Mujtahid mengatakan ini ijma' para ulama sunnahnya mandi sebelum Id. Lagu nukilan ijma' niki perlu dipertanyakan karena ternyata riwayat Ibnu Umar ada khilaf. Artinya arak sing riwayatan dia nulak mandi. Ibnu Umar niki ketika na i'tikaf le Ramadan, jadi dia sugul le maghrib kelem idnya masih ya i'tikaf le kelem id. Le solat subuh tanggal sekian Syawal le jelo idno langsung ya solat subuh le Masjid Nabawi. Selesai solat subuh langsung ya leka tiba lapangan. Ini ulah-ulah. Maka sebagian riwayatnya mengatakan ini menunjukkan dia ulak mandi. Tapi riwayat yang terkenal dari Ibnu Umar saya sebut tersebut. Riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta bahwa Ibnu Umar mandi sebelum naleka tiba tempat sholat. Berarti ada khilaf. Tapi ini menunjukkan bahwa sunnah mandi sebelum id niki ndek perlu teraguang. Ya sunnah wah. Jelas lagi? Azan. Silakan azan.
Sila azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian faedah piran tamandi sebelum subuh ke pas tauras atau setelah subuh. Ulama simuni setelah subuh karena kita ini mandi untuk hari raya. Sementara hari raya no berarti ya kita hitung setelah terbit fajar, ya alasan ulama tak. Terus ngombekan aja hijriah eno lengan maghrib rubin, kita hitung nah. Kelemnya tanggal pira? Tanggal pira kelemnya? Hah? Tanggal 4. Hah? Tanggal 5. Jelo apa? Tanggal seke Selasa. 2 Rebo, telu Kemis, berarti nangka tanggal 4 nangka tanggal 4 kecuali hari Arafah ngana angkat ulama teh sebagian, sehingga ketika para ulama nyebutan eta kumbeena tanggal 10 Zulhijjah paraninna si Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebutna si Nabi sallallahu alaihi wasallam
haji akbar, Hajjul Akbar. Karena sebagian besar manasik haji tegawe oleh tanggal 10 malam wukuf. Berarti dengan sitama tipe Arafah le maghrib tanggal siwa masih sah hajina, karena malam tanggal 10 itu masih terhitung hari Arafah. Yang mana jelo-jelo biasa iba tutuk lah. Kelem ini tanggal 4, ndekna tanggal 3 bah liwat tuh. Berarti ini jelo Jumat. Berarti ini pendapat ini mengatakan apa? Karena ini tanggal 10 berarti temandi setelah subuh. Kemudian ada yang mengatakan sebelum subuh temandi kumbena, karena sewahan subuh langsung tangkat tiba salat Id. Lagu mun teneng kota salat kan tidak masalah berarti kan? Hah? Ngomel tadahna. Teneng kok ada salat. Bada ulah mikirang piranda mandi. Kan? Karena sekian kok ada salat subuh. Kemudian apa bedanya mandi Id dengan mandi Jumat? Muna mandi Jumat kan ita mandi engkau taleka tiba masjid. Jadi di embeng itu si ulama ta mandi sebelum subuh. Karena muntah mandi sebelum subuh le jelo Jumat jauh alo jarak antara temandi barang tangkat bejumat. Berbeda dengan Id, sunnahnya adalah talema-lema angkat tiba musalla atau tempat sholat. Anak kulihal embe-embe degawe tadi nih. Munda milih lema angkat sebelum subuh dia mandi. Munda masih ada waktu setelah sholat subuh bau dia mandi kok dah leka. Wallahu ta'ala. Kemudian si keempat, ketelu, disunnahkan pula untuk memakai pakaian yang bagus. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Umar radhiyallahu taala anhu membait atau jadi ketika nasugul lengan masjid barang Nabi sallallahu alaihi wasallam daitnya dengan jual kelambi sutra. Apa hukumnya tengadu kelambi sutra? Mutlak haram? Haram bagi dengan mama. Kanggo bagi dengan Nina? Hah? Kanggo apa angkat deh? Halal. Ya. Kecuali untuk obat, tapi sekedar tempat yang sakit. Misalnya sakit genit, dia jadi obatnya. Pira senti ya ukuran segenit tuh bayan kadu. Ndekna pul. Maka jauhnya si Umar bin Khattab tiba Nabi nagin ngempengnya. Kemudian Umar mengatakan, ibta' hadza tajammal biha lil 'id wal wufud. Wahai Rasulullah, coba beli kelambi ini, bagus ini, dekadu hari raya, dekadu nyambut tamu. Lagu Nabi SAW bersabda, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Dengan kafir ngadu kelambi kena ini. Ndak terkanggu ngadu ni ita. Jadi ulama temuni, jadi wah biasa dengan lain muntah hari raya ini bagus-bagus terkadu kelambi. Lagu karena kelambi ini sutra haram, maka dia terima si Nabi. Lagu masalah ngadu kelambi bagus le hari raya, ya mulai ya. Ini ingkarin si Nabi. Si ingkarin si Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Jenis pakaian. Maka ini menunjukkan bahwa sunnah tengadu kelambi bagus ketika hari raya. Mbe si bagus si arak le bale no. Ndena mesti si bagus si arak le toko no. Mune bagus si le toko ndena selapune bau terbeli. Si bagus si arak le bale. Kemudian tulis ini
riwayat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami pada hari Id untuk memakai pakaian yang paling bagus yang kami miliki. Mun de bede, ini maksa itu. Kemudian memakai minyak wangi terbaik yang kami miliki. Ada yang ngoleksi minyak wangi, parfum. Nabi SAW demen minyak wangi. Kemudian menyembelih hewan korban terbaik yang kami miliki. Sapi untuk 7 orang dan onta untuk 10 orang. Ya pengaji deh, onta pira dengan bagi aja. Hah? Pira? 10? Ya berdasarkan riwayat niki. Lalu pendapat yang terkenal di kalangan para ulama, pendapat mayoritas para ulama, onta itu pada sampai pira? 7. Kayak ini, tapi hadisnya sahih, riwayatnya sahih, riwayat Hasan bin Ali. Hanya saja ini pendapat sebagian ulama bahwa onta 10 dengan. Kemudian minyak wangi, ini juga dalilnya sama seperti hadis Hasan bin Ali. Kemudian kelima, disunnahkan makan korma sebelum keluar ke tempat solat. Berbeda dengan Idul Adha. Muna Idul Adha aja piranta bakelor, piranta nyampah selesai solat. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu tidak berangkat pada salat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa butir kurma. Ini dalilnya bahwa ketika Idul Fitri tenyampah dulu sebelum sugur. Cukup hadis ini jadi dalil. Kemudian waktu Idul Adha, kebalikannya berarti. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan beberapa salaf lainnya bahwa ketika Idul Adha naula nyampah langsung ya sugul salat takbir selesai salat baru nyampah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jelas ini deh kalau bahas. Nah, pertanyaannya, sasak korma ke si sunnah tekakan atau bau selain korma? Masalah kanggo aja kanggo, lagu sunnahnya ngombe korma. Diriwayatkan dari siapa nih? Asy-Sya'bi, Amir ibn Surahail Asy-Sya'bi rahimahullah, salah seorang tabi'in. Diriwayatkan dari dia pada hari Idul Fitri sebelum nasugul tiba musalla tempat solat, kumpulanna dulu dekat-dekat balena. Jadi tetangga-tetangga dekat balena boleh kumpul le balena, balai Asy-Sya'bi rahimahullah. Kemudian sugullah Asy-Sya'bi niki jauh ruti, terus bagianna dengan si kumpul niki nyampah ngadu ruti, ndek ulah ngadu korma. Nah, berarti ndek mesti korma. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah ibn Ma'qil ibn Muqarrin bahwa ia nyampah, ini Abdullah ibn Ma'qil niki, ia nyampah ngadu madu. Ya nyampah ngadu madu, sesidut ke dua sidut. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Sirin, tabi'in silain, ia nyampah di hari Idul Fitri dengan makan namanya faluzaj. Faluzaj ini
campuran tepung kanca madu. Mara bubur berarti, mara roti. Ya kakena. Ini berapa riwayat dari tabi'in bahwa mereka nyampah dengan selain kurma. Kemudian si ke-6, satu lagi faedah, harus kena ganjil. Ini tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan dia disunnahkan ganjil. Bebas. Dekawa akan korma sepiring, bau sepiring dekat. Kemudian ke-6, keluar menuju tempat sholat pagi-pagi dengan berjalan kaki selama tidak memberatkan. Semua riwayat yang ada niki saling menguatkan praktek dari para sahabat seperti Ibnu Umar dan lain-lainnya, bahwa ya leka-leka ini terus lemak-lemak nak angkat lagu jauh engkau ada salat id deh, misalnya lembeng kau ada salat id lemarkas dek dekawa leka lengan batu beli masa kena masa dek dekawa leka kawa aku ibuk ini masalahnya ibuk gara-gara ya fasilitas ini Honda mobil ibuk kita beli gula dekat Bali be mantak tebah Honda be. Tapi para ulama mengatakan munda mele mau pahala beli bedeleka kecuali berat karena jarak jauh atau naik kurang sehat. Lalu selama sehat leka-leka. Sebagaimana Nabi SAW dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, tapi riwayat niki juga lemah, namun dicontohkan oleh para sahabat yang lain bahwa mereka berjalan kaki menuju tempat sholat selama tidak memberatkan. Ibuk ini termasuk memberatkan, ini termasuk. Di sini ada riwayat Ali bin Abi Thalib, termasuk sunnah, termasuk sunnah berangkat menuju masjid atau tempat sholat dengan berjalan kaki. Wallahu ta'ala. Kemudian masalah yang ketujuh dan seterusnya insyaallah jemaah terlanjutan. Niki dulu 6 permasalahan kita ulangin le kalam niki. Sila menara pertanyaan jemaah rahmati Allah. Nggih. Berdasarkan hadis innallaha yuhibbul ikram. Ini akan mana ini Allah Subhanahu wa taala sebut apa angkat hadisnya? Innallaha witrun yuhibbul witra. Ini hadis niki nyambungnya kan apa? Hah? Ya? Witir. Nyambungnya kan witir. Ini disebutkan oleh para ulama yang membahas masalah niki, apakah termasuk niki mencari keberkahan dengan jumlah ganjil? Tidak termasuk. Jadi ya bebaslah pira-pira dekakan, dia mesti naganjil. Kemudian juga hadis dalam masalah niki yang marfu dari Nabi SAW tidak ada yang sahih, maka ya bebas. Wallahu ta'ala a'lam. Bacaan tasbih ini biasa 2 kali, 5 kali. Ya, kalau kita tidak ingat hitungan dah. Fokus suwi kita suwi tracking apa.
siarak dengan Nabi SAW, ndak yang salah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 3 kali. Lebih dengan ini terserah, tidak disebutkan. Tapi yang disebut jumlahnya dalam hadis 3 kali. Lebih dengan itu Nabi SAW memperpanjang ruku sujud tanpa disebutkan ganjil ke genep ke, yang penting panjang. Bahkan disebut dalam riwayat Al-Bazzar dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, wah kita siapa yang dilihat salat Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, dilihat salat, kemudian ketika bertasbih ruku sujud 10 kali, maka Anas mengatakan ma ra'aitu asbah bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fatah. Tiang wah kita salat sopo dengan lebih mirip kanca salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketimbang kanak bajang ini. Maka dia 10 kali, kan genep 10 nek ganjil. Maka seperti yang pernah yang katakan, ya riwayat yang ada 3 kali, mun terlebihang ini perlu terganjilang rombok 2 ini perlu. Nah 10 ke 20 ke 100 silakan. Wallahu taala. Ya. Penjelasan yang tadi bahwasanya tujuannya itu tidak cocok kalau tadi tujuannya lebih rendah daripada setelahnya. Seperti sholat wanita yang keluar itu lebih utama daripada sholatnya, sunnah sholatnya, dan wanita keluar itu wajib. Ini kaitannya dengan seperti walimah itu sah. Kita seperti walimah kan akadnya sunnah, makanya yang lebih yang wajib itu yang kita lakukan Ustaz. Cuma penjelasan antum berkaitan dengan ini. Yang kedua Ustaz. Ya. Tadi yang disebutkan bahwasanya al-Junani min al-Waqsi itu kan hadisnya tidak sesuai dengan baik. Nah, namun dikatakan sunnah oleh beberapa ulama. Tetapi saudara-saudara kita yang memakai yang kepala telinga ini juga dibolehkan Ustaz. Mohon penjelasannya. Maksudnya pisah. Yang baik, ambil air baru. Ya. Ya. Pertama, yang tadi mengatakan bahwa sebagian ulama menyebutkan sugul dengan nina niki, perintah dengan nina sugul di hari Id niki harus wajib meskipun sholatnya sunnah. Maka ini dibantah oleh para ulama yang lain. Kan ini si jari tujuan sunnah, kemudian si jari wasilah ya apa bahasa Anda bro? Ya dengan sindine wajib salat wajib sugul, sementara dengan si syariatna salat si bau salat sunnahna salat sengkeh nenek cocok. Nah, beliau bandingkan dengan walimah, tujuannya adalah akad, sementara walimah niki adalah sarananya. Kan ini menghadiri walimah wajib, menghadiri akad tidak wajib. Apa tujuan walimah? Apakah walimah itu tujuan dia adalah maksud bidzatihi ataukah dia itu wasilah? Artinya walimah itu jadi tujuan atau ia adalah sarana untuk tujuan yang lain? Walimah itu sih tujuan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengumumkan apa? Pernikahan. Nah, cara mengumumkan pernikahan dia walimah. Adapun akad ya cukup dengan adanya saksi, adanya wali, adanya mahar, ya wah. Adapun yang ditekankan oleh Nabi sebagaimana dalam hadis Jabir
niki Tanwirul Ainain fi Ahkamil Aidain karya Abul Hasan As-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizahullah taala, salah seorang ulama ta lengan negeri Yaman. Niki yang ringkas karena muntas bahas lapuan lengan awal maka niki panjang. Yang ambil poin-poin yang penting saja, si perlu ta ulangin dait si bau ta amalang insyaallah taala. Termulai jemaah dirahmati Allah dengan poin si pertama, yaitu hukum salat Id. Penulis mengatakan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum solat Id. Jadi ulama-ulama beda pendapat apa sebenarnya hukum solat Id, solat hari raya. Ada si berpendapat hukumnya sunnah, ada si berpendapat fardu kifayah, ada si berpendapat fardu ain. Dan si terakhir niki ya pengaji ta pengajian si ajarnya si ustaz sunnah bahwa salat Id hukumna fardu ain atau wajib bagi selaku dengan Islam si wajib salat. Pendapat si pertama, salat Id hukumnya sunnah. Niki adalah pendapat Al-Imam Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kemudian Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, kemudian Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah rahimahullah, kemudian Al-Qadi Abu Yusuf murid Abu Hanifah dengan mazhab Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Jadi lengan ulama mazhab kita kenal si empat, salat Id hukumnya sunnah, ia adalah mazhab Malikiyah kanca Syafi'iyah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalil utamanya hadis Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, bahwa ara sopo dengan datang tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatakan apa ajaran Islam, apa ajaran Islam atau syariat Islam si wajib negawi. Ya perkataannya dengan niki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjawab, pertama, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu, siang malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini si wajib. Nah, kemudian dengan niki berkatakan Malik, hal alayya ghairuha? Ara ke wajib tiang gawe lengan salat, arak ke salat selain lengan si 5 waktu niki si wajib tiang gawe. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la illa an tatawwa. Denara wajib lengan selain si 5 niki kecuali si sunnah. Artinya sukarela da gawe na mau ida pahala, da bilin na non da berdosa. Enggak si 5 nidam si wajib dagawe, munda bilinnya mau ida dosa. Ini poin dari dalil yang disampaikan oleh ulama kita yang mengatakan sunnah. Apa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika natakatuan apa si wajib, sebutan si wajib dengan salat adalah salat 5 waktu. Sementara sahabat niki ya berkatakan tersebut si ulama ta ndekna kanggo tenunda jawaban
ketika nabutuhang jawabannya si dengan ini berketahuan tentang perkara Islam si wajib. Maka dia nakanggo Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebut sebagian dan ulak nyebut sebagian si lain. Selama hukumnya pada wajib. Ketika enggak si lima niki sebutnya si Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti selain si lima niki ndekna wajib. Ya maksudnya ulama-ulama ta dengan kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu taala dan lain-lainnya. Jelas lagi? Jadi pendapat si sunnah ya dalilnya hadis muttafaqun alaih bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam takatuan apa si wajib badana enggak 5 waktu ndena ula nyebut salat silaid, padahal yang butuh penjelasan. Ketika dia ulang jelasan si Nabi berarti apa? Sak si lima niki si wajib. Selain si lima niki ndekna apa? Ndekna wajib. Paham tidak? Ini penjelasan ulama tadi pertama, yaitu yang mengatakan sunnah. Kemudian alasan nasi lain endah bahwa salat id niki ndekna wajib karena salat id niki ya mirip kanca salat sunnah si lain. Apa kemiripannya? Ndekna bade azan, ndekna bade qomat. Ini alasan. Salat id ndekna ra azan, nara qomatna, nara endah panggilan as-salatul jami'ah nenaula bare harap pembahasan khusus masalah niki. Maka ketika salat id nenaula ngadu azan, nenaula ngadu qomat, nenaula ngadu panggilan, berarti ya pada kanca salat sunnah silain langsung takbir. Ara ada tahun jawab bah alasan ini, ada dia tahu bantahnya, ada hadiah apa itu ya? Okay. Jadi apa alasan temuni solat itu sunnah? Karena dia nolak bade azan, dia nolak bade qomat. Pada si sunnah qobliyah, solat sunnah ba'diyah, solat sunnah duha, solat tahajud, solat witir, bandai nolak be azan, dia nolak be qomat. Berarti ya pada sunnah. Apa sih dan jawabnya? Salat jenazah apa hukumnya? Salat jenazah apa hukumnya? Wajib. Wajib kifayah. Yang intinya hukum umumnya adalah wajib. Salat jenazah wajib, ndekna sunnah. Ara azanna, ara qomatna, ara panggilanna, nara langsungan. Berarti alasan niki tidak bisa diterima. Berarti dalil si paling kuat adalah hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Hanya saja ulama si lain berjawab, yaitu ulama yang mengatakan wajib salat Jumat. Nenula menyebut nasi Nabi hadis Talhah. Tapi ini juga dibantah lagi. Kan salat Jumat itu zuhur. Ketika jelo Jumat, zuhur terganti isi Jumat. Dengan si bade uzur, Jumat terganti isi zuhur. Maka bantahan niki tidak diterima. Ara Malik muni salat 5 waktu niki penjelasan lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia adalah salat si wajib siang dan malam, bilang jelu. Adapun si bilang tahun nenula badana si Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah badana ketika na wajib Idul Fitri, berarti sebelum
Idul Fitri di bulan Ramadan. Idul Adha berarti di bulan Zulhijjah. Adapun si badakna ya si salat 5 waktu, ya si butuhangna bilang jelo. Adapun si salat tahunan Idul Fitri, Idul Adha, maka ini bau tertunda penjelasannya atau dijelaskan dalam hadis yang lain. Ini kata para ulama yang mengatakan wajib. Ini kesimpulan dengan pendapat yang pertama yang mengatakan sunnah dan dalil-dalilnya. Kemudian pendapat si kedua, fardu kifayah. Ini adalah zahir mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat sejumlah ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Apa dalilnya? Tidak disyariatkan untuknya azan dan iqamah seperti salat jenazah. Jadi dalil mazhab si kedua niki jemaah rahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Dan para ulama ahli tafsir yang terkenal adalah salat di sini maksudnya salat apa? Salat Idul Adha, karena disebut sebelum ngorban an-nahr. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Salat letene maksud salat apa? Idul Fitri, karena sebutnya sebelumnya zakat, yaitu zakat fitrah. Sementara dalam ilmu usul, hukum asal perintah itu adalah wajib. Muna perintah itu si Allah, perintah itu si Nabi SAW, maka hukum asalnya adalah wajib. Sampai nara dalil lain pada itu bahwa ndekna wajib. Maka dalil pendapat si mengatakan bahwasanya salat Idul Fitri, Idul Adha wajib. Apa dalilnya? Ayat si baru, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, ini adalah perintah, berarti wajib. Terus dalil si lain si mina wajib sila dalam ayat niki jari wajib kifai atau fardu kifayah basanda. Dalilnya kita butuh dalil malik. Kita butuh dalil malik mina wajib pina jadi wajib kifayah. Apa dalilnya? Sifat salat id sindikna bade azan, ndikna bade iqamah, mara angkun salat jenazah. Maka ia mengkhususkan lagi dalil umum singone, ayat singone dalam surat Al-Kautsar, bahwa wajib dalam surat Al-Kautsar takhususan sifat salat id, bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Bau ide nyambung? Hah? Paham ide? Tiang ulangi. Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Salatlah, inilah perintah. Le dalam ilmu usul, perintah ino apa hukum asalnya? Wajib. Muna perintah dalam Al-Quran, na perintah dalam hadis, maka hukum asalnya wajib digawe. Kecuali ara dalil lain selain si ini bada ida bahwa yang dina wajib. Bentuk dalil si bada ida dina wajib niki macam-macam.
Kadang-kadang contoh dengan Nabi bilinna. Kadang-kadang praktek sahabat bilinna. Oh berarti ndekna wajib. Ini. Atau sebagian gawena, sebagian ndekna gawe ya. Maka ini dalil lain bahwa ndekna wajib. Ndekna wajib ain, fardu kifayah. Nangka mazhab si kedua niki butuh dalil lain. Simina hukum umum yaitu wajib dalam surat Al-Kautsar jari wajib kifayah. Ara dalilna yaitu apa dalilna? Salat id ndekna bade azan, ndekna bade iqamah, mara angkun salat jenazah. Maka hukumna pada mara salat jenazah yaitu fardu kifayah. Muna sebagian wah gawena, maka sebagian silain ndekna berdosa bilinna. Jelas? Alhamdulillah. Pendapat si ketelu, fardu ain. Niki merupakan pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah rahimahullah, mazhab Hanafi. Berarti mazhab si empat niki, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, terbagi pendapatnya dalam salat id niki jadi telu. Maliki kanca Syafi'i apa angkatna? Sunnah. Hambali fardu kifayah. Hanafi fardu ain. Ndek nara kanggo bilinna selama na wajib salat. Apa dalilnya? Ulama-ulama yang mengatakan fardu ain dituliskan kita di sini ada 7 alasan. Kira itu alasan. Pertama, para sahabat lain sopo tau na salat id. Saya kancana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal luai masjid selain masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tersebut dalam riwayat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabniya al-masajid fid dur. Kami terperintah si Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun masjid le gubuk-gubuk. Sehingga masing-masing gubuk beri masjid sampai makin lungguh berkunjung di Masjid Nabawi masih ada nama sebagian masjid di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian le Kuba arah masjid Qiblatain yaitu Masjid Bani Amr bin Salamah. Yang ada masjid. Lagu ketika na salat id barang-barang yang kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buih bilinna masjidna. Ini menunjukkan bahwasanya ia fardu ain kata para ulama. Saya berpendapatnya ulama saya Hanafiyah. Abu Hanifah rahimahullah. Seandainya na sunnah ndekna selapuna gin lalu arak silalu arak singenteng atau masing-masing masjid na mesa tau nagaraya. Tapi ketika selapuan lesopo tempat, maka ini menunjukkan salat id itu fardu ain. Alasan kedua, Rasulullah SAW membawa para sahabat untuk keluar ke tanah lapang, lalu bertakbir dan khutbah setelah sholat. Jadi angkun sahabat seluwe timan naluwe masjid nebuwe gerong nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba lapangan atau lendang bilin na masjid nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam buwe sugulangna. Ini diantara dalil yang terkuat yang menunjukkan bahwasanya salat id itu fardu ain karena buih gerong nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dalil seketelu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebayang tersebut dalam sebuah riwayat, ketika arak dengan dekna mampu dekna kawa sugul kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng sahabat selain radhiyallahu taala anhum ajmain, dekna kawa sugul tipa lapangan tugasang nasi Ali bin Abi Thalib sopok dengan jari imam salat Id le masjid jami, masjid belik, ngumpulan dengan sindik nakawa sugul. Karena berarti ini sugul bilin kota, bilin Madinah. Muna fardu kifayah banaula nyuruh dengan sindik nakawa sugul ini salat kan wah cukup silain. Nih. Tapi karena ia fardu ain, dengan ini memang dia mampu sugul, lagu mampu ya solat le gubukna, maka perintah nasi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu